Lima, 3, 6 dan 7. Bukan maksud Iya 7. Aku ngacak ngobrol asik cara kita. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngacak, ruang bicara yang santai, hangat, dan reflektif. Saya, seperti biasa, Pendeta Adi, dan hari ini kita akan ngobrolin topik yang jujur li gak mudah sih, tapi sangat-sangat penting. Topik kita hari ini, kenapa sih tindakan intoleransi masih terjadi di zaman sekarang? Gimana? Gak gampang kan ya? Tetapi penting untuk dibahas. Saya gak sendirian. Ada 2 sahabat saya yang akan menemani saya ngobrolin topik ini secara jujur. Di sebelah saya ada sahabat saya. Halo Kang Sony. Halo. Boleh dong Kang Sony menyapa Baraya Podcast Ngacak. Halo semuanya, saya Sony. Sony doang Kang, gak ada panjangannya kan? Oh iya, namanya Sony Hermawan. Sony Hermawan. Iya, tepuk tangan dong Bang Kang Sony Hermawan. Apa kabar Kang? Baik-baik saja. Iya, Kang Sony ini adalah seorang aktivis. Aktivis naon Kang? Saya di Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Seksi Ekumene di Kauspan Bandung, dan juga di paroki di Seksi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan juga. Iya, jadi ini memang Kang Sony ini spesialis hubungan dan hubungan. Baiklah. Kang Sony hatur nuhun sudah hadir bersama-sama dengan saya di podcast Ngacak ini. Oke. Mudah-mudahan kita bisa ngobrolnya lebih asik ya. Iya, sip. Saat ini. Oke. Satu lagi, Baraya. Ada adik saya, adik barangkali ya, atau anak ya. Adik aja lah supaya saya nggak terlalu tua. Halo Kang Rio. Halo Iya. semua. Silakan menyapa Baraya Podcast Ngacak. Halo Baraya Podcast. Perkenalkan, nama aku Rio Praja Anugrah Satriawan dari jurusan Studi Agama semester 6. Semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sunan Gunung Jati. Luar biasa. Tepuk tangan dong Kang Sony. Rok. Terima kasih Kang Rio. Panggil begitu aja ya. Kang Rio sudah hadir bersama-sama dengan saya malam hari ini atau hari ini, dan kita mau ngebahas tadi topik yang tadi, kenapa sih tindakan intoleransi itu masih terus terjadi di zaman sekarang di tengah dunia yang katanya makin maju, makin digital, dan makin terbuka. Sebenarnya ternyata masih banyak orang yang sulit menerima perbedaan, ya, baik itu perbedaan iman, keyakinan, atau perbedaan yang lain. Dari mulai pelarangan ibadah, sweeping rumah ibadah, sampai yang kita suka jumpai ya, ujaran kebencian di media sosial. Dan ini bukan sebuah hanya berita gitu ya, hanya sebuah berita, tapi ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Ayo kita bahas ya. Ayo. Iya. Kenapa intoleransi? Kita mulai dulu. Apa sih intoleransi beragama itu menurut Kang Sony dulu? Ya, sebenarnya kita kalau ngomong intoleransi berarti kita dari toleransi dulu ya. Sebenarnya kan toleransi itu kan sebenarnya membiarkan orang lain dengan gayanya. Kalau misalnya kita bicara toleransi beragama, berarti membiarkan orang lain dengan
keimanannya, membiarkan mereka beribadah dengan apa keimanannya gitu ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu ganggu gitu kan, sebenarnya kan gitu. Jadi ibaratnya ya mereka ya kita seperti itu kan sebenarnya. Nah, sedangkan intoleransi berarti kita tidak bisa memberikan, ya tidak bisa membiarkan gitu, seolah-olah kan gitu, tidak ingin membiarkan atau tidak mengizinkan orang lain yang berbeda itu melakukan ibadah ataupun ya terutama ibadah ya, dalam konteks ini melakukan ibadah berdasarkan keyakinannya. Jadi ada rasa, kalau menurut saya mungkin ada dalam tanda kutip ancaman gitu ya, kalau ada orang lain gitu, seolah-olah seperti itu sih, orang lain yang beribadah kok beda sendiri gitu ya, karena memang mungkin sekali di wilayah itu terbiasa orang-orang yang homogen misalnya, tiba-tiba ada yang lain, itu kan mungkin ada terusik gitu, sebenarnya sih gitu. Jadi lebih kepada sulit untuk bisa menerima kehadiran orang lain. Iya, begitu. Orang yang mungkin berbeda begitu ya. Iya, lebih ke begitu. sana ya. Oke. Bentuknya bisa macam-macam ya. Iya. Bentuk dari intoleransi itu. Tapi sebelum lebih jauh, menurut Kang Rio, intoleransi beragama itu seperti apa sih? Sederhana aja. Oke. Kalau menurut aku sih terkait intoleransi ini, aku mandangnya sikap intoleransi ini kan tentu sangat bertentangan ya dengan sikap keberagamaan itu. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan mayoritas masyarakatnya ini majemuk gitu, beragam, entah itu dari etnis, suku, budaya, apalagi agama. Nah, sikap intoleransi ini aku mandangnya itu kayak sikap terlalu mengeklusifkan diri gitu, dalam artian bahwa kita itu selalu memonopoli kebenaran. Jadi memandang teman misalnya, tetangga ataupun masyarakat beragama itu hitam putih gitu. Jadi kalau aku benar yang lain salah. Nah, jadi kadang ketika kita terlalu bersikap eksklusif ini justru sangat sulit untuk kita bisa berteman dengan yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda ideologi. Kemudian sikap intoleransi ini kadang justru bisa menumbuhkan konflik gitu, antar teman, agama ataupun yang lainnya. Jadi aku menganggapnya sikap intoleransi ini adalah terlalu mengeklusifkan diri, sama tadi ya kayak memonopoli kebenaran yang akhirnya itu kita tuh sulit untuk berteman, sulit untuk berdiskusi, berdialog gitu dengan orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Itu sih kalau dari aku. Sebenarnya tindakan intoleransi itu bukan hanya dalam hal beragama ya sebenarnya. Sikap diam dan membiarkan ketidakadilan juga sebenarnya termasuk dalam bentuk pasif dari intoleransi ya. Cuma memang yang terjadi, yang marak, yang viral gitu ya, lebih banyak intoleransi itu dalam kehidupan beragama ya, bukan betul, dalam kehidupan sosial yang lain. Nah, ada perbedaan antara intoleransi dengan perbedaan pandangan teologis. Ya, kita bisa aja misalnya nggak setuju dengan ajaran lain. Itu sih wajar aja ya sebenarnya, karena tadi yang Rio tadi bilang bahwa di Indonesia ini banyak sekali keyakinan agama gitu ya. Bahkan perbedaan-perbedaan itu sudah menjadi kenyataan hidup. Cuman ketika kita tidak setuju, itu bukan berarti kita bisa menyakiti. Ketika kita tidak setuju, ketika kita berbeda, bukan berarti kita punya hak untuk meminggirkan dan menolak hak hidup orang lain. Tadi yang Kang Rio sampaikan ya, ada monopoli kebenaran. Jadi pengennya yang paling benar aja begitu ya Kang Rio. Jadi sulit untuk berteman. Betul sekali itu. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa sampai hari ini ya Kang Sony ya, sampai hari ini kenapa sih hal itu masih terus terjadi ya? Kenapa ya? Ya, sebenarnya banyak menurut saya ya, banyak hal yang pertama ya itu tadi, karena masalah, mungkin juga masalah pendidikan juga ya, atau karena biasanya yang itu tadi, kebenaran tadi ya. Jadi orang kadang-kadang hitam putih,
kalau misalnya saya benar, maka yang lain salah. Nah, sehingga kalau misalnya salah, berarti kan sebenarnya kan ada dinodai gitu loh, seolah-olah dalam satu masyarakat ini ternodai oleh yang salah gitu kan. Nah, itu. Jadi, dan yang lebih ditambah lagi dengan medsos ya, mungkin ya. Medsos atau di mana di YouTube itu kan sering tuh saya suka lihat misalkan yang jadi bukannya intoleransi, bahkan terjadinya dia jadi ejek-ejekan gitu. Tanpa dia memahami yang lain. Jadi saling mengejek, saling merasa bahwa saya benar, kamu salah, dan kemudian mengejek. Dan kemudian itu atau juga bisa karena memang tidak pernah berjumpa dengan orang yang berbeda. Lalu kemudian ketika ada orang yang berbeda itu sudah punya frame di sini di dalam kepalanya, di benaknya bahwa orang ini begini, hati-hati begini, tanpa harus cek dan recheck gitu. Sehingga ketika ada kelompok yang berbeda itu, ya kita terusik gitu. Seolah-olah kan gitu, kita terusik ya kita nggak mau ada orang yang berbeda karena kami sudah merasa damai dengan orang-orang yang sama terus. Kan seperti itu sebenarnya. Ya kan? Seperti itu. Betul. Jadi yang pertama tadi disinggung soal pendidikan ya. Iya. Minim toleransi. Iya. Ya itu. Kita bisa melihat di sekolah ya. Di sekolah mungkin dari tingkat yang paling dasar. Apakah kita diajarkan untuk berdialog? Nah, itu. Bertemu, berjumpa dengan yang berbeda. Gitu kan ya. Sebenarnya dari situ dulu sebenarnya menurut Kang Sony ya. Betul, iya. Pendidikan menjadi dasar. Bagaimana kita berjumpa. Bahkan dalam pelajaran agama sendiri pun sebenarnya seringkali ya narasi-narasinya masih bersifat eksklusif. Iya, betul. Membatasi ya. Begitu ya Kang ya? Iya, betul. Lalu yang kedua tadi soal media sosial yang kemudian juga mendorong mempercepat informasi ya. Iya. Informasi ketakutan terhadap yang berbeda tadi. Betul. Gitu ya Kang ya. Poinnya itu ya Kang ya. Nah, ini memang menjadi catatan tersendiri dari Kang Sony. Kalau menurut Kang Rio, kenapa masih sampai sekarang ini masih aja terjadi ya? Apalagi Kang Rio sekarang kan generasinya generasi masuk Gen Z ya? Gen Z. Kalau kita generasi apa Kang Sony? Gen Z, kita apa? Gen X ya? Bukan ya? Baby Boomer? Bukan, setelah Baby Boomer. Gen X kita kira. Ya, menurut Kang Rio nih, dari kacamata Kang Rio, kenapa sih sampai sekarang masih terjadi? Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku mandangnya bahwa sikap intoleransi masih terjadi hingga saat ini. Aku mandangnya itu kayak kita tuh kadang, bukan kita sih, orang lain ya, mungkin secara umum itu salah dalam menafsirkan misal isi dari doktrin agama itu sendiri sih. Jadi ada kesalahpahaman kita terkait teks hingga menyebabkan kita itu sangat menolak gitu tentang agama orang lain, bahkan kita itu menghina, mengejek, ataupun kadang kita seenaknya gitu terhadap umat beragama atau orang yang berteman dengan kita, keluarga misalnya yang berbeda pandangan, kita tuh menganggapnya itu sebagai musuh. Padahal kalau kita kembali ke agama sendiri kan, agama pada intinya itu memberikan atau inti dari agama itu kan mengajarkan kasih sayang. Nah, justru sikap intoleransi ini itu sangat bertentangan ya pastinya dengan agama, sampai ya tadi gitu ditambah lagi di pendidikan yang kurang, kemudian percepatan informasi yang justru banyak hoax atau misinformasi gitu. Akhirnya ya kita tuh dapat informasi itu setengah-setengah atau bahkan yang informasi buruk, jelek terkait pemahaman orang lain terhadap agama tertentu tuh kita makan tanpa kita punya filterisasi informasi itu sendiri sih. Iya. Gitu. Menarik nih Kang Sony yang Kang Rio sampaikan. Yang pertama soal penafsiran ya. Iya. Kita tahu bahwa penafsiran itu tidak bebas nilai ya. Iya. Tergantung mazhabnya, tergantung teologinya, gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi garis bawah, bahwa kadangkala kita menafsirkan teks-teks kitab suci itu seperti apa ya? Seperti akan kita gunakan untuk menyerang orang lain. Betul. Ya kan? Iya, jadi tafsirnya menjadi tafsir yang tertutup, eksklusif, dan tidak lagi terbuka untuk bisa menerima perbedaan. Padahal
emang kita harus akui ya Kang Sony ya bahwa Ya. memang teks-teks kitab suci itu baik di dalam Muslim, Katolik gitu ya, Kristen gitu ya. Ada memang teks-teks yang eksklusif kan ya. Betul. Yang tidak bisa membuka dialog di dalamnya, tapi juga ada teks-teks yang terbuka sebenarnya. Benar nggak sih Kang Sony? Iya. Ya, jadi kan ya kalau misalnya bicara soal kitab suci, misalkan kita harus lihat juga kan kalau menafsir itu kan kita harus tahu pertama kita harus lihat konteks, ya kan, konteks sejarah ayat itu ditulis misalkan. Jadi kalau kita ibaratnya kita telan mentah-mentah, kita lihatnya konteks sekarang, ya nggak bisa. Ya kan, pada kayak misalnya dalam kitab-kitab kita kan ya kita tahu lah, misalnya kan kita bisa menyerang yang lain gitu kan, banyak tuh di dalam kitab suci kita ya misalnya. Lalu tapi kan kita lihat juga konteks yang lain, kenapa ayat itu turun seperti itu atau ditulis seperti itu ya. Ya kan. Tapi kan kita juga bisa lihat sendiri bahwa banyak juga ayat-ayat yang eksklusif inklusif gitu ya. Ayat-ayat yang mengasihi misalnya seperti itu kan. Kita harus lihat itu konteks zaman sekali lagi. Jadi nggak bisa kita motong-motong ayat seenak kita gitu sebenarnya, itu ya, seperti itu sih. Betul sekali. Jadi memang teks-teks kitab suci itu harusnya bisa membawa kita menjalin harmoni tadi yang garis bawahi, bahwa sebenarnya semua agama mengajarkan tentang kasih sayang, tapi dengan versi yang berbeda-beda. Betul ya. Ya. Dengan versi yang berbeda-beda yang sebenarnya kita bisa menemukan bukan persamaan, tetapi garis yang bersentuhan. Sehingga kita bisa saling bekerja sama, kita bisa rukun, bisa akur. Betul. Kalau memang ada teks-teks kitab suci yang memang sifatnya tertutup, ya memang itu sebenarnya lebih bisa dikonsumsi oleh kita sendiri ya secara internal, betul ya, Kang Rio ya. Betul, jadi jangan gunakan itu untuk menyerang orang lain, karena memang orang lain punya tafsiran sendiri terhadap kitab sucinya, terhadap ajarannya sendiri. Betul. Nah itu menarik. Yang kedua tadi Kang Rio menggarisbawahi, karena kita zamannya sudah sangat terbuka dan sangat digitalize, kita kadangkala menelan informasinya nggak utuh ya. Hanya selewat melalui VT gitu ya, melalui reels yang kemudian kita yakini itu sebagai informasi yang benar, padahal belum tentu. Kalau yang sebenarnya kan harusnya itu dicek apakah betul informasi yang muncul di VT itu adalah informasi yang 100% benar, atau jangan-jangan itu menggiring opini tadi ya, menggiring opini supaya kita membenci ke salah satu kelompok atau mereka yang berbeda dengan kita. Gitu kan? Itu yang memang menjadi catatan. Yang ketiga, di negara kita harus akui bersama-sama ya, yang namanya politik identitas. Betul ya? Iya, betul. Ada komentar untuk politik identitas ini? Kadang-kala ini munculnya pada saat pemilihan. Iya. Ya. Gimana tuh Kang? Ya kadang ini lucu juga ya, politik identitas itu sebenarnya ini permainan deh saya. Jadi kadang-kadang ya tergantung pemesan saja. Kalau mau pecah belah ya pecah belah gitu kan. Kalau mau didamaikan ya nanti yang pecah belah itu lalu kemudian muncul pahlawan gitu kan kadang-kadang. Lalu untuk ya ini saya loh, kita itu bersatu dan lain sebagainya. Kadang ada yang gitu. Jadi ini menjadi komoditas sih. Lebih kepada komoditas ya. Iya, betul. Karena memang itu menjadi alat mobilisasi ya. Iya. Kang Rio, ada komentar? Ya kalau aku setuju sih sama pendapatnya Pak Sony ya. Jadi kayak politik identitas ini justru yang terjadi dari isu-isu sebelumnya tuh sampai saat ini bahkan itu masih dipelihara gitu sama ya entah itu institusi ataupun yang lainnya untuk melegitimasi bahwa tadi ya, bahwa nanti tuh misal ada perpecahan nanti ada yang mendamaikannya, kayak gitu sih kalau aku mandangnya. Komoditas yang menarik ya. Seringkali kita tertipu juga ya. Tapi banyak orang yang gampang sekali termobilisasi dengan isu-isu agama itu ya di negara kita, di masyarakat kita. Kenapa sih kalau soal agama itu begitu sangat sensitif ya? Sangat sensitif di negara kita itu. Bahkan intoleransi juga sebenarnya terjadi bukan hanya antar agama, tapi juga di dalam
internal agama itu Iya. sendiri. Benar Betul, nggak? betul. Ada yang sama satu agama tapi beda mazhab. Ya itu. Itu bisa rame juga itu kan. Rame Ya ulah juga. jauh-jauhnya Jadi orang masalah. esok Iya. ramenya Kang. Ya gitu. Ya orang gesok rame kan. Ya kan beda-beda sedikit ya rame breng gitu kan. Ya kan gak usah keluar lah. Yang di dalam sendiri kan sebenarnya sedang bersaing juga. Nah itu. Oke. So apa yang menjadi harapan kita ya? Harapan kita apa yang bisa kita lakukan sih dalam situasi yang sebenarnya kita boleh katakan situasi negara kita, masyarakat kita prihatin karena masih seperti ini. Ya. Perbedaan itu bukannya menyatukan, tapi malah justru semakin menjauhkan kita satu sama lain, semakin tumbuh bukan kasih sayang tapi malah kecurigaan ya. Iya. Curigaan di antara kita yang berbeda, bahkan ruang-ruang dialog pun sebenarnya lalu banyaknya dipolitisasi ya. Betul. Ruang-ruang dialog itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, bagaimana apa yang bisa kita lakukan? Harapan kita ya, baik secara pribadi ataupun ya kita bersama-sama nih sebagai umat-umat beragama, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan secara personal, kemudian secara komunitas, kira-kira ada apa yang bisa kita lakukan dan secara institusi barangkali ya. Mulai dari Rio dulu deh, Oke. secara personal. Kalau dari aku sendiri terkait tadi yang sudah disampaikan, mungkin kita perlu lebih menggalakkan pembahasan tentang moderasi beragama mungkin ya, karena ya itu menjadi salah satu juru kunci gitu agar kita tuh bisa hidup inklusif, damai, saling menyayangi dengan orang lain gitu, walaupun berbeda pemahaman, berbeda pandangan, bahkan berbeda agama. Nah terus juga aku dalam hal ini tuh sikap tadi ya, yang pertama moderasi beragama, kemudian toleransi, tentunya itu hal yang penting untuk digalakan gitu agar kita bisa hidup rukun. Terus yang ketiga itu dialog antar iman atau dialog antar agama. Itu jadi hal yang penting juga menurut aku, karena dengan kita berdialog, dengan kita berdiskusi dengan orang lain, itu tuh bisa menghilangkan sifat curiga kita, sifat ketidakpahaman kita terhadap pemahaman orang lain yang nantinya bisa menumbuhkan kasih sayang, cinta, saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Itu sih kalau dari aku. Iya. Berlatih untuk bertanya, bukan hanya menjawab. Ya, betul. Di zaman yang serba digitalized ini, Iya. jangan nelen mentah-mentah pesannya Iya, Kang iya. Rio ya. Iya. Harus ditanya dulu benar tuh iya. Ya, betul. Bukan hanya menjawab. Tanya dulu. Lalu verifikasi, filterisasi. Jangan menyebarkan konten-konten keagamaan yang kemudian menimbulkan tadi ya Iya. konflik pada akhirnya. Tapi pesan Kang Rio adalah ya kita harus membuka diri supaya kita tetap bisa tadi ya hidup bersama dalam perbedaan dengan rukun. Membuka dialog, moderasi agama terus digemakan ya. Iya. Dialog lintas agama, kegiatan sosial bersama, bukan hanya berdialog tapi juga berkegiatan bersama. Iya. Oke. Kang Sony. Ini mah pengalaman pribadi misalkan ya. Kalau saya coba mau share pengalaman pribadi, ya itu salah satunya kan sebenarnya punya teman sebanyak-banyaknya dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Misalnya ya punya teman pendeta, jadi tahu Protestan kayak apa. Punya teman kiai, punya teman mahasiswa. Iya, mahasiswa UIN, saya kuliah di UIN juga kan S2. Jadi terkenal dengan orang-orang sana gitu ya. Nah, itu jadi kita buka, lalu kemudian kita memberikan kesempatan untuk saling berdialog. Misalnya kan, jadi di situ berdialog itu kan jadi apa ya? Jadi bukan orang yang levelnya itu level formal gitu. Kita mau masuk itu di level yang ya jadi orang biasa gitu, level teman, level sahabat gitu. Nah di situ kan orang jadi nggak sungkan lagi untuk bertanya, ya kan?
ya nggak sungkan nanya heureuy lah, bercanda-bercanda gitu kita ya. Bercanda-bercanda kan jadi nggak tersinggung ya. Padahal kalau agama kan sensitif ya. Ya kan bisa tersinggung orang, tapi kalau sudah jadi teman kan nggak akan tersinggung. Jadi sahabat. Itu kan jadi nggak tersinggung di situ. Jadi nah kebanyakan orang kan punya prasangka dalam kepalanya. Ya mungkin adalah ya, ada istilah isu waspada kristenisasi misalnya seperti itu. Nah ternyata ketika ngobrol sama teman-teman mahasiswa misalnya di gereja saya sendiri ya, untuk dibaptis itu kan butuh waktu 1 tahun misalnya, nggak semudah yang orang pikirkan mungkin ya kan. Jadi ternyata nggak gampang ya, kita harus belajar dulu. Kristenisasi itu bukan secepat kilat ya. Iya, bukan secepat dikasih sembako langsung mengucapkan syahadat gitu ya, gitu. Ya. Harus mulai dengan tahapan-tahapannya, proses pembelajaran yang disebut katekisasi itu kan. Nah seperti itu misalnya 1 tahun. Ternyata nggak mudah ya. Nah seperti itu. Jadi setelah dipahami, atau enggak gini, pernah satu saat, ini pengalaman ya, waktu saya di mahasiswa, ada yang bertanya sama saya, katanya kalau mengaku dosa itu di gereja Katolik itu bayar katanya. Hah, bayar atau enak yang kaya? Cek saya teh dosanya habis tuh, itu ya dihapus semua gitu kan. Misalnya karena itu kan pengalaman di seri sejarah di reformasi gereja ketika penjualan surat pengakuan dosa kan. Tapi kan pada masa itu ya kan, pada masa itu. Nah, jadi kadang-kadang jadi kita jelasin. Nah, jangan-jangan di luar sana banyak orang yang punya prasangka-prasangka yang kemudian dia hidup dengan prasangkanya. Ya sama juga sih di teman-teman Kristen juga mungkin ada prasangka terhadap agama lain, padahal jangan-jangan nggak gitu. Nah itu, jadi harus di dialog yang hubungannya hubungan persahabatan, persaudaraan gitu. Baru kemudian masuk ke dialog yang formal. Tapi harus masuk dulu yang persahabatan tadi supaya tidak ada jarak antar kita. Gitu sih. Ya. Pendidikan tadi sudah. Memang harus, pendidikan juga harus bermuatan toleransi, bukan intoleran lagi. Kemudian kegiatan sosial bersama. Betul. Kalau kira-kira tindakan intoleran ini ada hubungannya dengan ekonomi, kira-kira apa yang bisa kita harapkan supaya terjadi perubahan? Dan biasanya kan ada kaitannya juga ya dengan kondisi ekonomi dalam sebuah masyarakat gitu ya. Bukan hanya pendidikan loh Kang Kang Sony, tapi kadang juga faktor ekonomi ini menentukan juga untuk orang bisa tadi bersahabat. Iya. Benar nggak Kang Sony? Kalau kita bersahabat, rasa-rasanya kalau sama-sama istilahnya sama nasibnya mah bisa. Iya. Tapi kalau beda nasib kayaknya Iya betul. Ada jarak ya. Nah gimana tuh? Dari sisi ekonomi ini ya. Tadi kan persahabatan udah ya. Bagaimana caranya? Kalau menurut pendapat saya ya, sebaiknya sebenarnya ini kadang kalau ini kritik atau apa sih saya nggak tahu ya. Tapi ya, yang jelas aja opini. Iya pandangan ya. Kadang-kadang kalau ada hubungan antara gereja gitu ya misalnya, yang saya alami ini mah pribadi itu kadang-kadang menjadi penyumbang utama itu kalau ada kegiatan. Ya itu menurut saya juga kan jadi berat sebelah gitu. Ini juga tidak baik juga gitu. Jadi misalkan misalnya ada acara A gitu ya besar. Nanti kalau misalnya si gereja ini ikut tuh semua gereja tuh yang menyumbang yang paling besar. Yang lainnya itu ya kalau ada gitu. Biasanya atau sumbang tenaga misalnya seperti itu. Nah bagi saya ini menjadi tidak sehat karena kadang-kadang orang menganggap bahwa gereja itu banyak duit gitu ya kan? Itu ya. Saya pernah pengalaman ada satu teman waktu aktif di Jakarta Rup, saya bilang waktu itu gereja saya kan mau bangun gedung pastoral gitu ya. Butuh berapa, dananya besar sekali. Terus dia bilang, tenanglah Katolik mah pasti bisa. Tapi itu maksudnya bisa mendorong tindakan intoleran gak sih sebenarnya? Bisa jadi karena ada kecemburuan sosial itu tadi. Oke. Karena tiba-tiba nanti bangun, tiba-tiba gede, tiba-tiba lalu mapan besar. Oke, poin itu ya. Iya. Jadi menciptakan kesenjangannya semakin jauh ya. Iya. Kang Rio, dari sudut pandang kesenjangan ekonomi di tengah masalah mungkin pernah punya pengalaman.
Mungkin kalau dari pengalaman pribadi sih terkait hal itu ya, aku tuh lebih mikirnya kayak membangun lagi sikap kolektif terhadap sesama gitu. Apalagi kalau studi kasusnya terhadap umat beragama yang tentu kan kalau dari material tentu beda-beda gitu ya, material yang satu dan yang lainnya. Nah, dengan menumbuhkan sikap kolektif ini, aku rasa sih bisa lebih menumbuhkan sikap empati kita terhadap sesama gitu. Apalagi dalam umat beragama, jadi poin yang penting sih menurut aku yang sikap tadi gitu, menumbuhkan sikap kolektif tadi. Menumbuhkan sikap kolektif ya. Jadi merasa menjadi bagian dari masyarakat, sehingga ketika mengadakan sesuatu, ketika mau membangun misalnya, jangan justru menumbuhkan, mempersenjangkan ya, ditambah kesenjangan itu semakin lebar, bukannya semakin dikurangi gitu ya, maksudnya begitu ya. Jadi ya masa misalnya saya rumahnya di sebelah gerejanya Kang Sony, nggak diperhatikan, saya rumah gubuk, gereja segede gitu Kang ya. Iya betul. Aduh punten ya. Enggak, ini maksudnya contoh aja ya, bukan mau memakai kasus-kasus itu ya. Tapi poinnya adalah Baraya, kesenjangan itu jangan diperlebar, justru harus dihilangkan sebenarnya ya. Betul. Bukan dihilangkan, barangkali dipersempit, jadi tidak ada jarak sehingga ada kolektivitas bersama gitu ya. Ada kerja bersama, misalnya yang membangun rumah ibadah, misalnya membangun masjid, ya kita semua juga gitu ya, bukan hanya orang-orang Muslim, tapi juga warga di situ kan ada yang juga mungkin Hindu, ada juga yang Kristen yang ikut bekerja sama, bergotong royong. Begitu juga ketika gereja mau dibangun gitu ya, ada kolektivitas bersama, sehingga rumah ibadah itu menjadi milik bersama dari sebuah komunitas atau masyarakat yang memang pada dasarnya adalah majemuk ya. Oke. Jadi Baraya, hari ini rasanya kita sudah ngobrol luar biasa ya, walaupun temanya cukup penting, tapi juga agak sulit untuk dipecahkan. Kita boleh punya harapan. Kita boleh punya keinginan agar kehidupan kita di masa mendatang, intoleransi itu bisa putus siklusnya. Jadi tidak terus-menerus dipelihara, tidak terus-menerus terjadi, tidak terus-menerus memunculkan korban gitu ya, korban. Ya, saya bicara korban ini adalah bukan hanya korban dari intoleransi itu sendiri, tetapi orang-orang yang melakukan intoleransi itu sendiri juga adalah korban. Tadi korban dari pemahaman yang mungkin masih tertutup, ya kan? Si pelaku intoleran ini bisa juga korban dari ketidakmengertian dia dengan apa yang ada dalam kehidupan dia sesungguhnya gitu. Nah, kalau Baraya punya cerita atau tanggapan terhadap topik yang kita bahas malam hari ini atau hari ini, boleh nanti di komen di YouTube Digital Ministry GKBI Bandung. Jadi boleh nanti bisa menyampaikan masukan atau tanggapan. Mudah-mudahan obrolan kita bisa menjadi berkah buat yang ngedengerin, terutama pecinta atau Baraya Podcast Ngacak ini. Sekali lagi terima kasih Kang Sony. Ada kata-kata penutup? Ya, singkat saja Kang. Oke, ya intinya adalah beragam itu indah. Beragam itu indah. Ya. Itu doang. Waduh, pendek pisan itu mah. Ya. Beragam itu indah. Oke, Kang Rio, penutup. Oke, kalau dari aku mungkin kalau tadi beragam itu indah, dari aku sikap moderat itu damai. Sikap moderat itu luar biasa. Tepuk tangan dong buat tamu kita hari ini yang luar biasa, Kang Sony, hatur nuhun. Kang Rio, terima kasih. Semoga cepat lulus, Kang. Amin. Dan membawa Indonesia ini lebih aman dan damai. Amin. Dan Kang Sony juga semakin keren lah, Kang Sony lah. Ya. Jangan bosan datang ke GKP, Kang. Iya. Jangan juga jadi Protestan, tetap Katolik yang sejati.
Biarlah saya menjadi Protestan yang sejati juga. Amin. Sekali lagi terima kasih hatur nuhun Baraya Podcast buat ngedengerin kita. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Ciao. Satu, dua, dan lima. 5 3